Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Terima kasih kepada seluruh penonton yang selalu setia mendukung channel ini. Dan khususnya, video kita kali ini dibuat atas permintaan dari @Gena Safitri. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya perlu mengingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan finansial tetap berada di tangan Anda. Data yang digunakan dalam video ini adalah data pendukung Q3 tahun 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 4 Desember 2025. Saya sangat menyarankan untuk melakukan cross-check ulang karena sangat mungkin terdapat ketidaktepatan atau kesalahan dalam pengambilan data. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas saham PT Hasanah Boga Sejahtera Tbk dengan kode saham NAYZ. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan bayi dan nutrisi anak. Mari kita mulai pembahasannya secara komprehensif dan mendalam. Profil perusahaan PT Hasanah Boga Sejahtera Tbk atau NAYZ didirikan pada tanggal 2 Oktober 2014. Awalnya perusahaan ini merupakan usaha kecil dengan fokus pada produk makanan bayi, organik, dan MPASI. Seiring berkembangnya waktu, perusahaan terus memperluas jaringan, menambah kapasitas produksi, dan melakukan inovasi produk untuk merespon kebutuhan nutrisi bayi yang semakin berkembang. Pada akhirnya, perusahaan melakukan transformasi menuju perusahaan publik. Pada tanggal 13 Oktober 2022, NAYZ secara resmi menyesuaikan anggaran dasarnya untuk menjadi perusahaan terbuka. Dan sejak itu mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia. NAYZ beroperasi melalui satu pabrik utama yang berlokasi di Tangerang. Perusahaan ini juga memiliki dua anak usaha, yaitu 1. PT Mitra Kerja NAIS atau MKN, bergerak di bidang makanan, minuman, dan alat usaha. Mulai beroperasi secara komersial tahun 2021. Total aset sekitar 2,7 miliar rupiah. Dimiliki hampir 100%, tepatnya 99,99%. 2. PT Nutrisi Juara Asia atau NJA. Bergerak di bidang makanan dan minuman. Mulai komersial tahun 2018, memiliki aset sekitar 648 juta rupiah. Dimiliki 99,98%. Dari sisi kepemilikan saham, PT Asia Intra Invasta memegang sekitar 66,9%, menunjukkan kendali mayoritas. Publik non-warkat sekitar 17,55%. Pemegang saham individu, Irman, sekitar 12,96%. PT Nusa Perkasa Internasional sekitar 2,59%. Struktur seperti ini menunjukkan bahwa kendali perusahaan sangat terkonsentrasi pada satu pemegang saham mayoritas. Dampaknya adalah manajemen lebih stabil, namun free float kecil, sehingga harga saham bisa lebih fluktuatif. Profil pasar dan valuasi dasar. Per akhir 4 Desember 2025, kapitalisasi pasar NAYZ adalah sekitar 168 miliar rupiah. Saham beredar sekitar 2,55 miliar lembar. Yang menarik, metrik valuasi menunjukkan price to book value, PBV, sekitar 2,44 kali. Price to earnings atau annualized adalah minus 72, alias tidak relevan karena perusahaan masih mencatatkan rugi. Book value per share, sekitar 77,06 rupiah. Jika harga saham saat ini berada di kisaran 60-70 rupiah, maka memang angka tersebut sesuai dengan PBV sekitar 2,4 sampai 2,5 kali. Secara umum, PBV di atas 2 menggambarkan bahwa pasar masih memberikan harapan pertumbuhan untuk perusahaan. Namun karena perusahaan belum mencetak laba, maka momentum harapan tersebut perlu dikaji lebih dalam. Melihat pergerakan harga, 1 bulan terakhir turun 61%. 3 bulan terakhir turun 39%. 6 bulan terakhir naik 34%. 1 tahun terakhir naik 200%. Year to date naik 15%. Ini adalah polanya menarik. Dalam jangka pendek, harga jatuh tapi dalam jangka panjang masih naik tinggi. Kondisi seperti ini mengindikasikan dua hal. 1. Saham sempat mengalami euforia atau lonjakan spekulatif.
2. Koreksi tajam saat ini mungkin berkaitan dengan isu fundamental, berita pasar, atau tekanan jual dari trader jangka pendek. Profitabilitas dan kinerja operasional. Kita masuk ke inti dari analisa fundamentalnya. Gross profit margin 23.20%. Ini menunjukkan bahwa dari sisi produksi, bisnis makanan bayi yang diolah NIZ masih memiliki margin positif yang cukup sehat. Artinya, secara unit economics, produk mereka masih punya profitabilitas dasar. Namun, operating margin minus 6.39%, net profit margin minus 6.56%. Ini bagian yang harus kita highlight. Rugi operasi dan rugi bersih menunjukkan bahwa bukan proses produksi yang bermasalah, melainkan beban operasional seperti marketing dan promosi, gaji pegawai, biaya distribusi, biaya administrasi kantor, biaya listing atau compliance, potensi biaya non-recurring. Margin negatif ini juga terjadi di tengah turunnya revenue kuartal ke kuartal. Revenue YoY turun 29.87%, sedangkan EPS YoY turun 197%. Penurunan revenue hampir 30% menunjukkan tekanan dari sisi permintaan, distribusi, atau kompetisi produk. Penurunan EPS hampir 200% mengkonfirmasi bahwa perusahaan beralih dari laba ke rugi atau mengalami peningkatan kerugian signifikan. Ini adalah red flag yang wajib dianalisa lebih lanjut. Kesehatan neraca. Sekarang kita lihat dari balance sheet. Total aset 73 miliar. Total liabilitas hanya 4 miliar. Financial leverage 1.05. Liabilities to equity 0.05. Debt jangka pendek 0. Debt jangka panjang 0. Ini luar biasa sehat. Perusahaan ini hampir tidak memiliki hutang. Dalam dunia usaha, struktur neraca seperti ini memiliki nilai strategis. 1. Risiko kebangkrutan sangat rendah. 2. Biaya bunga hampir tidak ada. 3. Fleksibilitas keputusan bisnis lebih tinggi. 4. Perusahaan punya ruang untuk mengambil hutang ke depan jika ingin ekspansi. Current ratio 11.53. Quick ratio 10.73. Rasio ini sangat tinggi. Biasanya perusahaan dengan current ratio lebih dari 3 sudah dikategorikan sangat liquid. NIZ memiliki lebih dari 10 kali aset lancar dibanding kewajiban lancar. Ini adalah terbantahkan oleh data berikut. DSO 1 hari, Day Inventory 9 hari, DPO 5 hari, Cash Conversion Cycle 5 hari. Perputaran modal kerja sangat cepat. Perusahaan hanya memerlukan waktu 5 hari untuk mengubah persediaan menjadi kas. Itu angka yang sangat efisien untuk perusahaan makanan. Ini berarti masalah perusahaan bukan pada pengelolaan modal kerja, melainkan pada turunnya permintaan dan tingginya biaya operasional. Terakhir kita lihat Altman Z-Score 28.72. Altman Z-Score Modified 23.20. Nilai Z-Score di atas 3 saja sudah dianggap sangat aman. Nilai 28 adalah luar biasa. Perusahaan berada jauh dari risiko finansial distress. Free cash flow. Kuartal terakhir berada di minus 3 miliar rupiah. FCF milik Week Kreatif bisa disebabkan oleh arus kas operasional yang negatif, peningkatan belanja modal, penurunan penjualan, peningkatan biaya ekspansi. FCF negatif selama 1 kuartal bukan masalah besar jika 1. Kembali positif di kuartal berikutnya. 2. Ada penjelasan manajemen bahwa sedang terjadi transisi atau investasi. Namun, FCF negatif yang berkelanjutan adalah sinyal bahaya untuk perusahaan kecil yang banyak operasionalnya bergantung pada cash conversion pencet. Analisa Sewood. 1. Neraca sehat, hampir tanpa hutang. 2. Margin kotor masih positif. 3. Produk berada di segmen kebutuhan dasar. Makanan bayi. 4. Brand dikenal di komunitas parenting. 5. Perputaran modal kerja sangat cepat. 6. Altman Z-Score sangat aman. Weakness atau kelemahan. 1. Revenue turun hampir 30%.
2. Laba negatif dan EPS menurun drastis. 3. Free float kecil, volatilitas harga tinggi. 4. PBV cukup mahal untuk perusahaan yang sandang rugi. 5. FCF negatif. Opportunities atau peluang. 1. Pasar MPASI dan makanan bayi di Indonesia terus tumbuh. 2. Ekspansi melalui digital marketing dan e-commerce. 3. Perbaikan biaya operasional dapat mengembalikan profit. 4. Perusahaan bisa memanfaatkan neraca kuat untuk ekspansi produksi. Threats atau ancaman. 1. Persaingan ketat dengan merek besar. 2. Sensitivitas isu kualitas produk pada industri bayi. 3. Berita negatif dari regulator atau investigasi dapat menekan harga. 4. Margin rentan karena bahan baku pangan mengalami fluktuasi. Isu terkini. Dalam beberapa berita pasar, terdapat informasi bahwa BEI meminta klarifikasi kepada perusahaan terkait pemberitaan tertentu di media menyangkut transaksi saham dan isu dana investor. Walau klarifikasi ini belum tentu memiliki dampak langsung terhadap kinerja operasional, namun reputasi perusahaan dan persepsi pasar bisa terpengaruh. Dalam saham mikro seperti NIYZ, sentimen publik berperan sangat besar. Investor wajib memonitor apakah ada keterbukaan informasi tambahan dari manajemen? Apakah ada pembaruan dari BEI? Bagaimana manajemen merespon isu reputasi? Valuasi skenario. Karena earnings negatif, metode valuasi yang relevan adalah PBV. Dengan BVPS sama dengan Rp27,66, maka skenario bear PBV 1X, harga wajar sekitar Rp27. Ini skenario jika pertumbuhan tidak kembali. Skenario PES PBV 2X harga wajar sekitar Rp54. Skenario bull PBV 3X harga wajar sekitar Rp81. Ini skenario asumsi pemulihan laba dan revenue. Melihat harga pasar yang berada di kisaran Rp60-Rp70, maka harga sudah berada di sekitar PBV 2-2,5X. Pasar masih membeli premium meskipun perusahaan rugi. Ini berarti ekspektasi pasar adalah perbaikan laba dalam waktu dekat. Jika laba tidak membaik, harga saham kemungkinan bergerak menuju PBV 1X atau 1,5X. Strategi investor. Tipe investor value. Value investor mencari margin of safety. Untuk perusahaan yang masih merugi, nilai aman biasanya PBV mendekati 1X atau diskon 30-40% dari harga pasar saat ini. Artinya, titik menarik baru muncul saat harga berada di area Rp27-Rp40. Tipe investor growth. Harus fokus pada tanda-tanda pemulihan. 1. Revenue tumbuh kembali. 2. Operation margin kembali positif. 3. Ada ekspansi produk atau distribusi. 4. Penjelasan manajemen yang transparan mengenai penyebab penurunan. Trader momentum. Momentum trader harus memperhatikan 1. Volume perdagangan. 2. Volatilitas harian. 3. Respon pasar terhadap berita BEI. 4. Breakout atau breakdown pada level psikologis 50 dan 70. Karena float kecil, saham bisa bergerak sangat cepat. Watchlist triggers. Beberapa hal yang harus dipantau investor. 1. Laporan kuartal berikutnya, apakah revenue pulih? 2. Apakah margin operasi kembali positif? 3. Apakah ada klarifikasi tambahan dari BEI? 4. Apakah ada aksi korporasi baru? 5. Apakah manajemen memberikan guidance baru? Jika 2 dari 5 indikator ini positif, maka saham memiliki peluang rebound fundamental. Kesimpulan, NIYZ adalah perusahaan dengan neraca sangat kuat, hampir bebas hutang, dengan efisiensi modal kerja yang sangat baik. Namun secara profitabilitas, perusahaan berada dalam tekanan. Revenue turun, margin operasional negatif, laba negatif, dan EPS tertekan. Dengan kondisi seperti ini, valuasi PBV 2.4 tergolong cukup tinggi. Investor harus sangat selektif. Peluang tetap ada terutama jika perusahaan berhasil melakukan 1. Efisiensi biaya, 2. Reposisi produk, 3. Penguatan brand, 4. Ekspansi penjualan online. Dalam jangka pendek, resiko sentimen masih tinggi karena isu klarifikasi regulator. Kesimpulan akhirnya adalah, NIYZ adalah saham dengan neraca kuat namun profitabilitas lemah. Harus menunggu tanda-tanda pemulihan sebelum mengambil sikap agresif. Terima kasih sudah menonton analisa mendalam ini. Semoga video ini bisa menambah pemahaman Anda tentang fundamental perusahaan dan membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk mendukung channel Saham Cuan. Jika Anda memiliki saham lain yang ingin dianalisa, silakan tuliskan di kolom komentar.
Sampai jumpa di video berikutnya.